Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar yang berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian dalam sebuah usaha ataupun dalam proses produksi. Seorang manajer atau pembuat keputusan akan selalu dihadapkan kepada masalah risiko atau faktor-faktor kondisi yang dapat mempengaruhi kemungkinan hasil keputusan yang menjadi tidak seperti yang diharapkan. Jadi kita tidak pungkiri seorang manajer akan dihadapkan kepada risiko dan ketidakpastian dalam sebuah proses produksi. Analisis risiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakan yang di masa yang akan datang. Ya contoh aja lah pada tahun 2019 akhir kita lihat muncul misalnya pandemi gitu ya. Nah, itu kan salah satu sebenarnya ketidakpastian ya. Tentu kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan jangka panjang sering dihadapi kepada uncertainty dan risiko. Jadi kalau kita lihat ketidakpastian itu dapat muncul disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi ya, di masa yang akan datang, kemudian tingkat persaingan, perkembangan teknologi, termasuk juga perubahan selera konsumen. Dan juga bisa kita hadapkan kepada faktor keterbatasan informasi. Suatu keputusan dapat dibuat dalam kondisi adanya kepastian, kondisi yang mengandung resiko, dan kondisi ketidakpastian. Jadi sebelum kita lihat pembahasan berikut, kita akan lihat apa itu kondisi kepastian, resiko maupun ketidakpastian. Jadi kondisi kepastian adalah suatu situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Itu yang kita sebut sebagai kondisi kepastian. Yang kedua, kondisi resiko adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Jadi sebenarnya nanti ketika kita bicara risiko, maka faktor probabilitas sangat penting untuk diketahui. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ketidakpastian. Ini adalah situasi di mana terdapat lebih dari kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Dalam kondisi yang ekstrim dapat dimungkinkan hasilnya tidak diketahui. Nah, tapi secara umum nanti contoh kasus kita akan menggunakan probability probabilitas dalam menentukan sebuah risiko. Nah, contoh kasus kalau kita lihat di sektor pertanian terutama di agribisnis kita lihat sumber atau jenis risiko dalam agribisnis itu tentu kita bisa menilai dari fungsi produksinya. Katakan misalnya fungsi produksinya adalah harga, jumlah tenaga kerja, penggunaan pupuk, curah hujan, teknologi maupun kebijakan, policy. Nah tentu semua faktor ini akan menjadi sebuah sumber ketidakpastian atau resiko dalam usaha tani. Contoh misalnya kita lihat resiko produksi. Usaha pertanian merupakan usaha yang sering ditandai dengan variabilitas hasil produksi yang tinggi atau risiko yang tinggi. Kenapa? Karena petani tidak dapat menentukan jumlah outputnya secara pasti. Jadi jumlah outputnya secara pasti yang dapat dihasilkan oleh petani dalam satu proses produksi. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penggunaan tenaga kerjanya, pupuknya, curah hujan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga resiko harga ataupun resiko pasar. Resiko harga ini dapat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau harga input. Nah, karena ini kan input sehingga ketika harga ini berubah maka harga output juga akan berpengaruh. Jadi resiko ini juga akan bisa muncul bagi petani. Kemudian resiko keuangan. Resiko keuangan itu merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga ini akan menyebabkan permasalahan dalam arus kas petani yang kemungkinan akan berdampak buruk bagi
akses kredit petani ke perbankan. Kemudian yang keempat adalah risiko pelembagaan. Risiko kelembagaan ini umumnya adalah risiko institusional yang dihasilkan dalam hal tidak terduga, ya, seperti misalnya terjadi perubahan peraturan, kemudian perubahan peraturan yang mempengaruhi aktivitas petani. Ya. Misalnya perubahan peraturan itu seperti jasa keuangan, tingkat pembayaran dukungan harga ataupun pendapatan dan subsidi secara signifikan akan dapat mengubah keuntungan setiap kegiatan pertanian. Nah, sehingga di sini akan dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan proses produksi, distribusi, dan harga input-output untuk memenuhi kebutuhan produksi petani. Kemudian risiko teknologi. Teknologi juga menjadi sebuah risiko bagi petani ketika petani ingin mengadopsi teknologi baru. Ya, secara umum kalau kita lihat petani kita memiliki ciri-ciri agak khawatir dalam mengadopsi teknologi pertanian baru karena mereka akan menghadapi risiko, ya, sehingga memang secara kebijakan ya pemerintah harus memang tetap menggunakan instrumen seperti kita lihat dulu penyuluhan pertanian, ya, sehingga transfer knowledge dengan perkembangan teknologi baru dapat petani adopsi dengan melihat contoh kasus yang ada di lapangan. Ya. Kemudian resiko personal. Resiko personal ini adalah itu lebih dilihat dari perilaku petani dalam melakukan proses produksi. Jadi bagaimana sumber daya petani itu bisa mampu menghasilkan output yang optimal. Ya. Karena dengan adanya istilahnya itu kelalaian dalam proses produksi atau human error itu juga akan mempengaruhi besaran produksi petani. Itu jadi jenis atau risiko dalam agribisnis. Nah, bagaimana kita membuat analisis keputusan dalam kondisi berisiko atau risiko, ya? Nah, pengambilan keputusan yang mengandung risiko, kita dapat melakukan 3 konsep, yaitu strategi, state of nature, dan matrix payoff. Ya. Jadi ini 3 hal ini harus kita lihat. Ya. Apa itu strategi? Suatu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian sifat kondisinya seperti apa? Ya, sifat kondisi itu ya kondisi di masa datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Jadi nanti ini sebenarnya sifat kondisi itu misalnya kita buat kondisi ekonomi yang sedang booming misalnya, ya, ataupun sedang resesi atau normal gitu. Nah, ini juga 3 hal yang berbeda untuk mengeluarkan strategi. Ya. Kemudian kita lihat matrik imbalan adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misalnya matrik imbalan dapat diketahui dengan tingkat keuntungan yang akan dihasilkan jika perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi. Jadi nanti kita lihat contohnya bagaimana kita menganalisa dalam risiko. Ya. Nah, analisis risiko itu umumnya pertama kita lihat adalah distribusi probability. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian yang akan muncul. Nah, ini dalam statistik kita kenalkan itu, ya. Dalam pelemparan misalnya saja dalam pelemparan mata uang logam, kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan muncul sisi angka 50% atau ditulis setengah. Ya. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari 2 kesempatan untuk memunculnya kejadian ini. Jadi nanti nilai probabilitas itu 100%, ya, atau 1. Ya. Nah, kemudian distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil atau kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Kita lihat contoh misalnya asumsikan ada 3 kemungkinan kondisi ekonomi dengan booming dengan probability 0,4, normal dengan probabilitas 0,45 dan resesi adalah 0,15. Ini berarti ada 3 sifat kondisi. Ya. Dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi. Ya.
yang perlu diketahui bahwa kita harus tahu jumlah probabilitas itu 1 atau 100. Nah, ini tadi seperti saya sebutkan sebelumnya. Jadi konsep distribusi probabilitas ini sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang sebuah proyek. Nah, bagaimana keputusan tentang proyek investasi, mana yang sebaiknya dilakukan perusahaan? Kita dapat menentukan dengan cara expected value-nya ya. Jadi nilai yang diharapkan. Expected value-nya itu adalah kita menuliskan seperti ini. Di mana P adalah P vektor maksudnya nilai pada kejadian I, sedangkan PI adalah probability kejadian I, ya, dan I adalah jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan tertentu, atau inilah merupakan sifat kondisinya. Kita lihat contoh kasusnya. Asumsikan ada dua proyek A dan B yang keberhasilannya ditentukan oleh kondisi perekonomian, booming, normal maupun resesi. Masing-masing kemungkinan hasil dari kedua proyek adalah, kita lihat ini tadi asumsinya adalah probability ya, untuk booming, normal, dan resesi. Ini peluangnya yang bernilai kalau kita jumlahkan 1 ya. Cara membacanya, asumsikan misalnya booming dengan probability 0,2 ya. Pengembalian investasinya itu sebesar 870 ya. Kemudian tingkat pengembaliannya adalah 174. Begitu juga kalau kita melakukan investasi B dengan nilai investasi 1000, maka kita harapkan tingkat pengembaliannya adalah 200 expected value-nya ya. Begitu juga cara membaca dalam kondisi normal. Ini contoh kasus ya. Investasi A itu yang dibutuhkan 700 dengan tingkat pengembalian atau expected value 315, atau kita melakukan nilai investasi sebesar 720 dengan expected value-nya 324. Hal yang sama juga membaca untuk kondisi resesi. Kemudian untuk melihat ini, kita akan mengalihkan masing-masing nilai probability tadi dengan nilai investasinya seperti ini ya. Jadi ini kali ini kita peroleh nilai yang ini. Oke. Nah, itu untuk mendapatkan expected value tadi. Begitu juga dengan ini. Ya. Ini dikali ini kita peroleh yang ini dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan masing-masing nilainya ke bawah. Kita peroleh expected value atau keuntungannya itu 664. Untuk A dan B kebetulan nilainya sama. Ya. Nah, kita lihat keuntungannya 664 itu antara proyek investasi A dan B adalah sama. Artinya, berdasarkan besarnya laba yang diharapkan, kedua proyek mempunyai resiko yang sama. Pertanyaannya, proyek mana yang harus dipilih jika hanya satu proyek yang harus dilaksanakan? Nah, ini jawabannya kita akan kembali kepada melihat rentang investasi yang dilakukan. Contoh misalnya kita lihat rentang investasi pada proyek A. Itu proyek A itu adalah rentang investasinya 500 dikurang 870. Nah, ini kita peroleh sini 370. Sedangkan rentang investasi untuk proyek B adalah 600. Oke. Nah, diperoleh dari 1000 dikurang 400 jadi 600 ya. Dari hasil ini kita bisa lihat bahwasanya proyek A memiliki resiko lebih kecil karena rentangnya tadi 370 dibanding dengan proyek B. Karena kemungkinan diperolehnya hasil seperti yang diperkirakan lebih besar pada proyek A daripada proyek B yang variasinya lebih besar, sehingga proyek A akan lebih disukai oleh para pembuat keputusan. Ini adalah kondisi di mana keuntungannya sama. Nah, di lapangan belum tentu kondisi keuntungan ini sama. Asumsikan misalnya kita lihat ada kondisi di mana expected value dari investasi akan berbeda. Dan jika berbeda, maka proyek investasi yang lebih disukai adalah proyek investasi dengan expected value yang lebih besar. Oke. Nah, kita lihat uraian dari tabel ini. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan melihat expected value-nya. Contoh distribusi padat ini maksudnya tadi seperti contoh kasus ini adalah rentang ya.
Oke. Nah, kalau dia memiliki expected value sama, ya, maka walaupun dan kondisi distribusi probabilitasnya adalah rentangnya itu maksudnya kecil, maka kita bisa memilih indifferent, yang manapun sama aja gitu maksudnya. Berbeda kalau dia misalnya rentangnya kecil tapi untuk menghindari kesalahan yang mungkin dibuat oleh dengan cara yang menentukan cara sebelumnya atau dengan menggunakan tadi probabilitas tadi, distribusi probabilitas, sebenarnya kepadatan atau tingkat sebaran suatu distribusi probabilitas dapat diukur dengan suatu ukuran yang kita sebut sebagai ukuran absolut, yaitu dengan standar deviasi. Standar deviasi formulanya kita tulis seperti ini. Ya. Nah, untuk memahaminya kita akan lihat ya, standar deviasi contoh kasusnya seperti ini. Kasusnya sama dengan contoh kasus sebelumnya. Kita lihat kondisi ekonomi itu ada 3, booming, normal maupun resesi, dengan probabilitas masih kasus yang sama. Oke. Nah, kita lihat delta ya. Ini V ini maksudnya adalah expected value-nya tadi ya. Ini dengan rata-ratanya ya. Berarti kita peroleh di sini rata-rata tadi kebetulannya kan sama ya. 664 gitu ya. Nilai expected value-nya ini. Oke, dengan masing-masing pengamatan kita kurangkan. Berarti 870 ini investasinya tadi dengan dapat nilainya adalah 664, berarti dapat 206. Kemudian kita kuadratkan dapat segini. Kemudian kita kalikan dengan probability-nya. Nah, ini kan formulanya tadi seperti ini ya. Nah, ini setelah kita kuadratkan, kalikan dengan probability-nya. Kita peroleh nilainya ini. Begitu juga untuk mencari di kondisi normal maupun resesi. Kemudian nilai ini kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya adalah 18.484, kemudian kita akarkan. Akar itu ini. Oke, kita peroleh nilai standar deviasinya adalah 135,96. Hal yang sama untuk mencari dengan nilai B. Kita peroleh standar deviasinya adalah 219,96. Tentu pilihan mana yang terbaik? Yang namanya standar deviasi kan nilai standar deviasi yang paling kecil yang kita pilih. Dalam hal ini adalah manajer akan lebih menyukai proyek investasi A karena memiliki nilai resiko yang lebih kecil. Kemudian kita lihat berikutnya adalah ukuran relatif resiko yang kita ukur dengan koefisien variasi. Nah,
ini juga kita belajar sudah sebelumnya ya, di statistik sebelumnya. Pertemuan keberapa itu, kalau nggak salah ketiga ya, 3 atau 2 gitu ya, koefisien variasi. Oke. Standar deviasi bukan merupakan ukuran yang baik dalam membandingkan sebaran yang berkaitan dengan 2 atau lebih distribusi probabilitas dengan nilai yang diharapkan yang berbeda. Nah, ini kan nilainya yang berbeda. Tadi kan ada 2 kondisi ya, sama dan berbeda. Kenapa? Karena deviasi standar merupakan ukuran absolut dari suatu sebaran. Maka distribusi yang mempunyai nilai yang diharapkan tersebar mungkin akan mempunyai deviasi standar yang lebih besar. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa nilai tersebut mempunyai sebaran yang relatif lebih besar. Sebaran relatif dapat diukur dengan menggunakan koefisien variasi, dan pada dasarnya koefisien ini sama dengan deviasi standar. Deviasi standar dari suatu distribusi dibagi dengan besarnya nilai yang diharapkan atau expected value yang ditulis dalam bentuk matematik seperti ini. Di mana CP adalah koefisien variasi dan tau adalah standar deviasi dan EP-nya adalah expected value-nya. Jadi koefisien variasi merupakan angka murni yang dapat digunakan untuk membandingkan resiko relatif dari 2 atau lebih proyek. Proyek dengan koefisien variasi terbesar akan menunjukkan risiko yang paling besar. Jadi koefisien variasinya lebih besar itu menunjukkan risikonya lebih tinggi. Berarti nanti keputusannya adalah carilah koefisien variasi yang lebih kecil. Contoh kasus kita lihat contoh yang sama. Tadi kita udah menghitung standar deviasinya adalah masing-masing investasi A segini dan investasi B segini. Expected value-nya tadi kebetulan sama ya, 664 dan 664. Kalau kita lihat koefisien variasinya, maka yang kita pilih adalah, yang masih kita sukai adalah investasi A. Ini konsisten juga sebenarnya dengan nilai standar deviasi tadi ya. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan proyek B lebih besar dari proyek A. Kenapa? Karena koefisien variasinya lebih besar. Oke? Dalam arti bahwa proyek B memiliki resiko yang lebih besar. Metode koefisien variasi juga memberikan hasil yang sama untuk menerima investasi A karena koefisien variasi A lebih kecil dibanding dengan koefisien variasi B sehingga investasi A memiliki sebaran relatif yang lebih kecil atau memiliki resiko yang lebih kecil daripada investasi B. Bagaimana kalau kita lihat contoh lain? Contoh lainnya misalnya gini. Katakan misalnya standar deviasinya 14,4, investasinya yang di B adalah 4,56. Nah, dengan ukuran standar deviasi maka akan yang kita pilih yang mana? Ini ya, 4,56. Ya. Karena dia memiliki resiko yang lebih kecil. Oke. Nah, expected value-nya dari investasi A itu 120 dan dari investasi B adalah 110. Kita lihat kalau kita kalikan maka kita akan memperoleh koefisien variasinya adalah untuk investasi A adalah 0,12 dan untuk investasi B adalah 0,042. Jika kita mengacu pada metode standar deviasi, ya, maka kita lihat standar deviasi A adalah 14,4 dan standar deviasi B adalah 4,56. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan investasi A lebih besar dari B. Dalam arti bahwa investasi A memiliki resiko lebih besar dari B. Itu yang pertama kalau kita ngacu pada standar deviasi. Sementara metode koefisien variasi, kita lihat koefisien variasi A lebih besar dibanding dengan koefisien variasi B. Sehingga investasi B lebih disukai karena memiliki sebaran relatif yang lebih kecil dari investasi A. Artinya kedua ini kebetulan tidak sama jawabannya. Nah, pada kasus ini pengambilan keputusan akan lebih disukai investasi B dibanding dengan investasi A. Kenapa demikian? Karena sebaran relatif dari resiko investasi B itu lebih kecil dibanding dengan A. Nah, kita lihat ini. Artinya ini yang akan lebih disukai. Oke.
Sekarang kita lihat bagaimana kita menyikapi sebuah risiko. Sikap terhadap risiko bisa kita lihat dalam 3 kelompok, yaitu bagaimana kita menghindari risiko atau kita sebut sebagai risk averter, kemudian netral terhadap risiko, risk neutral, dan ada juga manajer yang risk seeker atau pencari risiko. Maksudnya bukan berarti dia ingin berisiko, tapi dia berani memiliki resiko yang lebih besar dibanding dengan memilih alternatif lain, kira-kira gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kita mengambil berposisi, apakah kita sebagai risk averter, netral maupun seeker atau risk seeker. Ini adalah nilai dari proyek kita tuliskan. Ini keuntungan yang diberikan dengan diskon faktor. Diskon faktornya adalah ini ya. Jadi sebenarnya R itu adalah suku bunga ya, atau adjusted discount rate. Sedangkan NPP ini adalah nilai yang akan datang ya, present value. Oke. I-nya adalah investasi yang akan dikeluarkan. Oke. Nah, ini kita secara kuantitatif, maksudnya secara matematik ya tentu NPP yang akan lebih besar akan kita temukan. Tapi apakah itu selalu menjadi keputusan utama? Belum tentu. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana trade off antara nilai perusahaan dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya. Suatu metode yang dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko adalah risk adjusted discount rate. Artinya kita akan nanti melihat bagaimana risiko suku bunga akan mempengaruhi keputusan manajer gitu ya. Apa yang kita sebut sebagai trade off itu adalah ditunjukkan oleh fungsi trade off risiko dan hasil balik atau return to investment, risk return trade off function yang menunjukkan kemauan investor untuk melakukan trade off risiko terhadap tingkat pengembalian atau return. Dalam fungsi trade off ini, risiko diukur dengan deviasi standar, hasil balik atau laba, sedangkan return investasi atau rate of return investment dinyatakan dalam persen. Jadi 1 laba 2%. Untuk memahami ini mungkin kita akan buat contoh, misalnya asumsikan investasi awal kita adalah 10 juta, aliran kas yang diharapkan atau expected value untuk 10 tahun mendatang masing-masing adalah 5.500.000 dan 2 juta per tahun. Nah, selisihnya gede juga ya, 3.500.000. Nah, nilai risiko ditetapkan sebesar 1,5 untuk pasar Bogor dan 0,5 untuk pasar Cimahi. Berdasarkan fungsi risk return trade off yang dimiliki manajer, didiskon aliran kas pada alternatif pasar Bogor sebesar 20%. Nah, ini berarti suku bunganya untuk pasar Bogor 20% dan pasar Cimahi sebesar 12% untuk mendiskonto aliran masing-masing kas. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, kita akan melihat seperti ini ya. Manajer akan mengambil risk netral atau berisiko netral, sedangkan ini adalah para manajer yang mencari keuntungan ya, risk seeker ya. Atau bukan mencari keuntungan ya, yang memiliki istilahnya tadi pencari risiko ya. Nah, untuk kasus yang ini kita bisa hitung berapa net present value untuk Bogor dan net present value untuk Cimahi. Ini B-nya Bogor, C-nya Cimahi. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Nah, tentu ini tidak bisa langsung hitung ya, itu harus ada aliran kasnya ya. Nanti Anda hitung di Excel, di diskon faktor, itu sebanyak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya gitu. Baru disamkan, maka kita peroleh jumlahnya untuk yang pertama, aliran kas harapan tadi 5.500.000 adalah 13 juta sekian. Nah, ini nilai investasinya. Ini tingkat T-nya selama 10 tahun dan ini tingkat suku bunganya. Oke, ini harapan aliran kas per tahunnya. Sedangkan untuk di Cimahi aliran kasnya diharapkan tadi 2 juta ya, dengan tingkat suku bunga 12%. Ya. Ini adalah tahun lama tahunnya. Ini nilai investasinya, maka kita peroleh 29 juta. Dalam konteks ini, aliran kas sebelum didiskonto ya, lebih besar di pasar Bogor. Ya jelas ya, kenapa? Karena 5.500.000 ya. Ini
ini kan 5.500.000 tadi ya di pasar aliran kas yang sebelum didiskon ya. Tetapi jika disesuaikan dengan risiko ya, maka nilai sekarang atau present value aliran kas lebih besar pada pasar Cimahi 29 juta sekian. Sehingga dengan demikian investasi akan lebih disukai pada wilayah Cimahi. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai trade-off. Kita lihat satu pohon keputusan masih dalam konteks probabilitas juga. Strategi manajemen kita lihat ada dua. Ini asumsinya adalah apakah sebuah perusahaan itu akan melakukan modifikasi produk atau menciptakan produk baru. Di mana ketika dia memodifikasi produk asumsinya peluangnya itu 0,4. Sedangkan kalau menciptakan produk baru maka peluangnya itu 0,6. Nah, bagaimana dengan pesaing? Pesaing di sini kita asumsikan jika pesaing membuat modifikasi produk juga peluang dia 60 0,6, sedangkan kalau dia menciptakan produk baru itu peluangnya 0,4. Oke. Nah, sedangkan dalam strategi kedua kalau kita menciptakan produk baru, kita lihat bahwasanya kita asumsikan pesaing kita, ini yang kolom 2 pesaing ya, yang ini pesaing. Dia juga memodifikasi produk, peluangnya itu 0,35 keberhasilannya, sedangkan kalau dia menciptakan produk baru peluangnya itu 0,65. Jadi ini adalah beberapa alternatif strategi. Oke, kita lihat kondisi. Kita asumsikan kondisi ekonomi itu ada 3. Bisa jadi dia kondisi booming, peluangnya 0,2, sedangkan normal 0,45 dan resesi 0,35. Hal yang sama untuk kasus ini ya. Oke. Nah, kemudian kita perkirakan hasilnya. Jadi saya ulang sekali lagi, ketika kita memodifikasi produk ya, sementara pesaing kita memodifikasi produk juga dalam kondisi ekonomi booming, maka perkiraan hasilnya adalah 40.000. Nah, begitu bacanya. Oke. Maka expected value-nya adalah yang harapan kita, berarti kita kalikan aja 0,4 kali 0,6 gitu ya, kali 0,2 dikali 0,4 dikali dengan 40.000, maka nilainya adalah 4.800 ya. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana kalau misalnya strategi kita memodifikasi produk sementara pesaing kita asumsikan menciptakan produk baru ya, yang nilainya 0,4 misalnya pada kondisi normal ekonomi ya. Tadi normal ekonomi probability-nya 0,45 ya. Nah, perkiraan hasil kita itu adalah 55.000. Jadi expected value-nya adalah 9.900. Caranya adalah 0,4 dikali dengan 0,4 dikali dengan 0,45 dikali dengan perkiraan hasil, maka kita peroleh 9.900 dan seterusnya. Oke. Kemudian kita jumlahkan expected value ini, kita peroleh hasilnya adalah 43.050. Nah, hal yang sama cara membaca untuk pohon industri yang di bawah ini. Kita peroleh nilainya adalah 41.137. Nah, tentu yang mana menjadi pilihan kita, maka akan yang kita pilih adalah memodifikasi produk. Oke, modifikasi produk ini kita akan memperoleh nilai expected value-nya 43.050. Oke, nilai yang kita cari itu adalah nilai terbesarnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.